Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya untuk perkembangan terbaru terkait solusi hukum dan pengetahuan hukum. Nyalakan lonceng notifikasi di channel saya. Pada hari ini saya akan membahas terkait eksepsi. Eksepsi ini sering kita dengar atau seorang advokat memberikan tangkisan, bantahan terkait gugatan penggugat. Ada juga yang tidak tahu apa itu eksepsi, sehingga ketika ada gugatan hanya mengikuti gugatan penggugat, hanya jawab menjawab, namun tidak mengajukan eksepsi. Padahal secara teori bahwasanya eksepsi itu dibenarkan. Maka dari itu sebelumnya untuk para advokat yang masih ingin belajar terkait bagaimana eksepsi, bagaimana mengajukan eksepsi, apa-apa saja golongan eksepsi, apa saja jenis eksepsi, apa saja bagian eksepsi, tentunya rekan-rekan semua setidaknya mempunyai buku karangan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata terkait gugatan, persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Maka itu wajib, karena di sana banyak hal-hal yang penting di dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini saya juga tidak menggurui para rekan-rekan yang telah ahli dalam hukum acara perdata maupun senior, tapi dalam hal ini saya hanya mereview kembali, mengingatkan saya pribadi bagi yang semuanya butuh informasi terkait tentang eksepsi. Sebelumnya eksepsi ini kita ketahui dulu tentang pengertian eksepsi. Eksepsi berarti pengecualian. Dalam hukum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan, atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi diajukan tergugat tidak ditujukan atau menyangkut materi pokok perkara. Maka dari itu eksepsi tersebut secara teori sudah kita tahu, sudah dibenarkan, dan teorinya ada. Maka dari itu itulah yang kita akan bahas terkait eksepsi. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan yang pertama menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. Dan yang ketiga, ini pendapat saya, termasuk memberikan saran dan kritik pengetahuan dalam hukum acara perdata kepada pihak penggugat bahwasannya gugatan yang diajukan belum sempurna.
atau bisa jadi bahan evaluasi untuk penggugat mengajukan selanjutnya. Dalam hal ini, kenapa pentingnya eksepsi? Ya karena satunya kita sebagai advokat atau kuasa hukum tentunya secara teori kita sudah mengetahui apa sih ketika ada gugatan yang diajukan oleh penggugat, selain dari bukti, selain dari jawaban, bantahan dalam pokok perkara, namun secara teori ada dikenal dengan eksepsi. Nah, maka dari itu saya tidak bermaksud menggurui para rekan-rekan atau teman-teman sejawat atau para senior, namun dari sini saya hanya memberikan atau mereview terkait eksepsi dan jenis-jenis eksepsi, agar ketika rekan-rekan bisa mengulang kembali atau menjadi bahan evaluasi. Bagaimana cara pengajuan eksepsi? Cara pengajuan eksepsi diatur dalam pasal yang terdiri dari pasal 125 ayat 2, pasal 133 dan pasal 134 dan serta pasal 136 HR. Cara pengajuan eksepsi berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan pasal-pasal di atas terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi dikaitkan dengan eksepsi yang bersangkutan. Dalam hal ini saya tidak membahas terkait secara detail kapan eksepsi diajukan, tapi saya memberikan dasar hukum cara pengajuan eksepsi terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif, seperti yang saya sampaikan pasal-pasal atau dasar-dasar hukum terkait pengajuan eksepsi. Tapi di sini saya memberikan jenis eksepsi, bagian eksepsi, golongan eksepsi. Hanya memberitahu bahwasannya ketika ada gugatan dari pihak penggugat kepada pihak yang digugat, selain dari jawaban, bantahan, dan bukti, di sini ada secara teori terkait eksepsi. Artinya ketika saudara mendapatkan gugatan dari penggugat, tentunya ketika melakukan atau jawab-menjawab terkait gugatan tersebut, secara teori ada eksepsi. Maka dari itu, apa jenis eksepsi? Seperti dijelaskan dalam pasal 125 ayat 2, pasal 132 dan pasal 133 HR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun pasal 136 HR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya terkait eksepsi nebis in idem, ditarik dan dikonstruksi dalam pasal 1917 KUA Perdata. Eksepsi terhadap surat kuasa yang tidak memenuhi syarat bertitik tolak pada pasal 123 ayat 1 HR dan sebagainya. Secara teoritis, pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi dalam prakteknya jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi diajukan. Yang penting eksepsi itu diajukan.
sama seperti saya. Tapi setelah saya evaluasi, saya melihat lagi buku M. Yahya Rahab, bahwasanya evaluasi itu tidak hanya diajukan eksepsi, tapi diklasifikasikan kembali, dirunut kembali, diurutkan. Jadi lebih mudah memahami. Misalnya eksepsi prosesual. Prosesual itu apa? Terkait misalnya eksepsi secara formil, eksepsi secara material, nanti kita bahas. Sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk memahami lingkup eksepsi, saya akan uraikan sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi prosesual. Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Jadi, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan tidak sah. Secara garis besar, eksepsi prosesual dapat dibagi dua bagian. Yang pertama adalah eksepsi tidak berwenang mengadili. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang mengadili perkaranya. Lebih lanjut, eksepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, poin A, kewenangan secara absolut. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi tidak berwenang secara absolut. Mengenai bentuk dan jenis ini sudah dibicarakan pada pembahasan mengenai cara mengajukan eksepsi di atas tadi. Secara ringkas dan jelas, lingkup yang menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang saya uraikan, yang pertama berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Mengenai hal tersebut dapat kita lihat kembali uraian tentang kekuasaan mengadili yang menjelaskan terkait peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Intinya masing-masing lingkungan mempunyai yurisdiksi tertentu. Kemudian berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan terdapat yurisdiksi absolut pengadilan khusus seperti arbitrase, P4D atau P4P berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yaitu yurisdiksi khusus menyelesaikan perselisihan perburuhan yang terjadi antara majikan dan pekerja. Kemudian pengadilan pajak. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mahkamah pelayaran. Yang kedua, tidak berwenang secara relatif. Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kewenangan mengadili, begitu juga mengenai cara pengajuannya dan penyelesaian. Sudah dibicarakan, namun sebagai rangkuman dan lingkungan ringkasan dapat ditemukan sebagai berikut. Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan pasal 118 HIR dan pasal 99 RP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri berdasarkan patokan yang pertama, aktor successor forum rei, yang mana patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan di daerah hukum tempat tinggal tergugat. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan ini, tergugat dapat mengajukan eksepsi tidak berwenangnya pengadilan secara relatif mengadili perkara. Misalnya,
penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di daerah tempat tinggal penggugat, maka tergugat bisa mengajukan gugatan atau eksepsi terkait aktor sequitur forum re. Yang kedua adalah aktor sequitur forum re dengan hak opsi. Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih pengadilan negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, aktor sequitur forum re tanpa hak opsi. Apabila tergugat terdiri dari debitur dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur. Tidak dibenarkan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal penjamin. Yang artinya di sini yang mempunyai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, atau debitur dan kreditur, bukan pihak ketiga dalam hal ini penjamin. Jadi cara mengajukannya di tempat tinggal debitur, bukan tempat tinggal penjamin. Yang keempat adalah tempat tinggal penggugat. Apabila tempat tinggal penggugat tidak diketahui, yang berwenang mengadili secara relatif adalah PN di daerah hukum tempat penggugat bertinggal. Dari sini artinya penggugat sebelumnya harus mencari informasi terlebih dahulu terkait keberadaan tempat tinggal tergugat. Apabila sudah mendapatkan informasi bahwasanya tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, boleh mengajukan gugatan yang diajukan penggugat diajukan di tempat tinggal tergugat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah forum re sitai. Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif pengadilan negeri di tempat barang itu terletak. Artinya di sini tidak ada permasalahan. Yang keenam adalah forum re sitai hak opsi. Dalam hak objek sengketa, benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah pengadilan negeri yang berbeda. Penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan negeri tersebut. Yang di sini tidak perlu kita bahas karena itu bisa menguntungkan pihak penggugat. Namun tidak lepas dari itu, tergugat pihak kadang ini kan kadang sebagai penggugat dan sebagai tergugat. Jadi hanya pemberitahuan aja sebenarnya. Yang kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah domisili pilihan. Para pihak boleh menyepakati salah satu pengadilan negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu bisa berdasarkan patokan aktor sequitur forum re atau dapat diajukan di pengadilan negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan. Misalnya antara A dan B telah membuat perjanjian terkait pinjam uang, kemudian dicantumkan dalam perjanjian tersebut bahwasanya apabila A atau B berperkara, A dan B memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kurang lebih begitu. Berdasarkan penjelasan di atas, landasan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif bertitik tolak penjelasan dari patokan-patokan kompetensi relatif pengadilan negeri yang dikemukakan di atas. Apabila gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu,
tergugat dapat mengajukan eksepsi alasan pengadilan negeri tidak berwenang secara relatif. Kemudian yang selanjutnya adalah eksepsi di luar kompetensi. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktek hukum acara perdata, antara lain yaitu terkait yang pertama adalah eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi. Yang pertama, huruf A, surat kuasa bersifat umum. Maksudnya, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar pengadilan menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas dasar alasan surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan bersifat khusus. Misalnya, surat kuasa itu bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan pasal 123 HIR. Oleh karena itu sah dipergunakan bertindak untuk atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Namun itu hanya bersifat umum. Yang selanjutnya, poin B, huruf B, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam pasal 123 HIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 junto surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Sesuai dengan ketentuan tersebut, surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut yang pertama, secara spesifik kehendak untuk perkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif. Maksudnya gimana? Maksudnya penggugat dalam surat kuasa khususnya harus menjelaskan secara spesifik terkait perkaranya di pengadilan. Tidak boleh misalnya penggugat akan mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Harusnya penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan wan prestasi umpamanya. Harus tegaskan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan itu. Yang kedua, identitas para pihak yang berperkara. Artinya di sini maksudnya ketika penggugat di dalam surat kuasa khususnya hanya menjelaskan misalnya penggugat akan mengajukan gugatan wan prestasi terhadap tergugat. Ketika pihak tergugat atau kuasa hukum sebagai kuasa hukum dari tergugat bisa mengajukan eksepsi bahwasannya surat kuasa gugat tidak sah karena tidak dijelaskan identitas para pihak. Hanya menjelaskan terkait pihak tergugat. Maka dari itu tergugat bisa mengajukan eksepsi surat kuasa tidak sah. Yang selanjutnya adalah menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek serta mencantumkan tanggal surat tanda tangan pemberi kuasa. Saya pernah pengalaman ada seorang didu, waktu itulah pengalaman lah ya, saya ceritakan di sini. Namun tidak saya sebutkan untuk menghargai, menghormati orang yang bersangkutan. Pada saat itu dia tidak hanya tanda tangan tapi tidak pakai materai. Nah, seandainya pihak tergugat menemukan hanya tanda tangan di pemberi kuasa namun tidak dikasih materai, maka
pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi surat kuasa tidak sah. Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Yang C, huruf C, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang. Maksudnya di sini misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 1995 tentang perseroan terbatas. Jadi ketika saudara atau pihak tergugat menemukan bahwasannya surat kuasa bukan orang yang berwenang, misalnya hanya bukan direksi, yang memberi kuasa adalah komisaris, saudara atau pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi surat kuasa tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah eksepsi error in persona. Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut dengan eksepsi in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa, misalnya yang pertama eksepsi diskualifikasi, yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa demikian, misalnya yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan, bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona atau alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Yang poin B, keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Jadi ketika saudara, biasanya pihak tergugat atau pihak tergugat yang tidak tahu hubungan hukum antara A dan B, tiba-tiba C ditarik sebagai tergugat, maka pihak C tersebut sebagai turut tergugat atau tergugat bisa mengajukan eksepsi keliru atau keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Yang selanjutnya poin C adalah eksepsi plurium litis consortium. Maksudnya apa? Yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang berhak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai penggugat maupun tergugat. Yang kemudian, yang selanjutnya adalah eksepsi nebis in idem. Disebut juga kasus misalnya perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksudnya ketika penggugat mengajukan gugatan di objek yang sama, sudah ada putusan pengadilan, kemudian sudah ada putusan kekuatan hukum yang tetap, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi nebis in idem apabila
penggugat mengajukan kembali gugatannya. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah terkait eksepsi obscure libel. Yang dimaksud dengan obscure libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau gelap. Disebut juga formulir tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas dan tegas. Sebenarnya jika bertitik tolak dalam pasal 118 ayat 1 dan pasal 120 dan pasal 121 AIR tidak terdapat penegasan mengenai gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan mempodomi pasal 8 rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara. Dalam hal ini, dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi kabul. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu dan antara lain, maksudnya gugatan obscure libel itu harus punya bagian, misalnya di dalam gugatan penggugat itu tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak jelaskan dasar fakta. Jadi ketika saudara atau pihak tergugat atau tergugat mendapati gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar hukum, fakta hukumnya, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi obscure libel. Misalnya sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya, apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya. Selain itu, penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Jadi itu ketika pihak tergugat mendapati tidak menjelaskan fakta dan dasar hukum yang di dalam gugatan penggugat, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi tersebut, yaitu eksepsi obscure libel. Yang selanjutnya obscure libel apalagi sih? Adalah tidak jelasnya objek sengketa. Misalnya dalam gugatan penggugat itu tidak menjelaskan batas-batas, atau mungkin batas-batasnya tidak jelas, hanya menerangkan alamat saja, umpamanya desa aja, kemudian kecamatan saja, kemudian letaknya tidak pasti, kemudian ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan persidangan setempat. Maka dari itu pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi obscure libel. Misalnya tidak disebutkannya batas-batas sengketa yang dinyatakan obscure libel, gugatan tidak dapat terima. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak dan luas dan tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscure libel. Jadi biasanya kalau untuk sertifikat tidak perlu dijelaskan terkait letak atau batas-batas tanah, hanya berdasarkan nomor sertifikat. Namun untuk mengantisipasi tersebut, saya menyarankan juga kepada pihak penggugat untuk menjelaskan letak-letak dan batas-batasnya. Yang kemudian adalah terkait bagian dari obscure libel, sudah saya sampaikan semua tadi.
Yang selanjutnya adalah petitum gugatan tidak jelas. Misalnya, ambil contoh dalam putusan Mahkamah Agung nomor 582 K SIP garis 1973, petitum gugatan itu meminta menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa. Kemudian menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun di atas tanah tersebut. Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau pemegang jaminan atau penyewa. Nah, dari itu ketika saudara mendapatkan dalam petitum gugatan penggugat tersebut, pihak penggugat bisa mengajukan gugatan obscur libel. Yang selanjutnya adalah kontradiksi antara posita dan petitum. Yang artinya begini, antara posita dan petitum harus sinkron, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Ketika di petitum diminta namun tidak dijelaskan di posita, maka itu dianggap bahwasanya gugatan penggugat kabur. Yang selanjutnya adalah masalah posita, wan prestasi, dan perbuatan melawan hukum. Ada yang berpendapat wan prestasi atau ikat janji merupakan genus spesifik atau perbuatan melawan hukum. Alasannya seorang debitur yang ingkar atau lalai memenuhi pembayaran uang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran hak atas kreditur. Demikian terdapat persamaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini harus dikaji kembali ketika ada pihak yang atau pihak penggugat mengajukan gugatan, bisa diajukan eksepsi terkait penggabungan gugatan antara gugatan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Yang selanjutnya adalah eksepsi material. Dalam pendekatan doktrin terdapat beberapa macam eksepsi hukum material. Dalam uraian akan dikemukakan bagian-bagian dari eksepsi material tidak saya jelaskan, namun dalam hal ini saya akan memberikan penyebutannya saja. Eksepsi dilatori. Dilatori itu misalnya gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu ya untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai. Misalnya A menggugat B ke pengadilan bahwasanya B telah melakukan buat prestasi. Namun di dalam perjanjian A dan B tersebut belum saatnya B melakukan prestasi kepada A karena ngerasa bahwasanya A tersebut merasa direndahkan, misalnya merasa dipermainkan, A mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika ada gugatan tersebut, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi dilatori atau gugatan yang masih prematur. Yang selanjutnya, batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur, biasanya perkara pailit. Kemudian yang B, eksepsi premutori. Maksudnya gugatan yang diajukan prematur, oleh karena itu pengajuannya masih tertunda. Misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsiliasi, diinovasi, kompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang telah digugat telah dieksekusi berdasarkan pasal 224 HR. Jadi ketika ada gugatan
oleh penggugat terkait misalnya uangnya sudah dibayar, sudah dikompensasi, sudah dikonsinyasi, tiba-tiba pihak penggugat mengajukan gugatan tersebut kembali, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi prematori. Yang selanjutnya adalah eksepsi temporis atau eksepsi daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang itu dari permasalahannya. Yang selanjutnya adalah eksepsi non pecuniaire numérité, eksepsi yang berisi sangkalan tergugat bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima. Akan tetapi eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keberhasilan untuk membuktikan. Yang selanjutnya adalah eksepsi doli mali. Eksepsi doli mali ini presentis, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Jadi misalnya A dan B buat perjanjian, padahal A sudah menipu B, kemudian ngerasa bahwa perjanjian itu menurut A dirugikan oleh B, A mengajukan gugatan terhadap B. Nah, dan apabila terjadi gugatan seperti ini, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi doli mali. Yang selanjutnya adalah eksepsi metus, disebut juga eksepsi metus causa, gugatan yang dijadikan penggugat bersumber dari perjanjian yang paksaan. Misalnya paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian. Jadi misalnya paksaan ketika orang membuat perjanjian di antara A dan B, misalnya A di luar, B di dalam, kemudian membuat perjanjian A dan B tersebut, itu kan paksaan, sedangkan orangnya di dalam penjara B, itu tidak membenarkan. Maka dari itu bisa ketika ada dalam gugatan penggugat seperti itu, pihak tergugat bisa mengajukan eksepsi doli metus causa. Yang selanjutnya adalah eksepsi non adimple contractus. Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian baik masing-masing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Misalnya apabila penjual sendiri yang lebih dahulu membuat prestasi dari pihak pembeli, penjual tidak berhak menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan B sendiri yang lebih dahulu melakukan prestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan eksepsi non adipleti contractus dengan permintaan agar gugatan disingkirkan. Kemudian adalah eksepsi domini. Eksepsi ini merupakan bangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat tetapi milik orang lain atau milik tergugat. Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa hak milik.
Kemudian yang selanjutnya adalah eksepsi litis petendis, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudis, yang berarti gugatan diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan. Misalnya perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang dalam proses lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan, lantas B mengajukan banding bersama. Dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada petun. Dalam kasus tersebut A dapat mengajukan eksepsi litis petendis. Demikian antara lain jenis eksepsi peremptory. Memang ada jenis lain seperti eksepsi substansi, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dan yang biasa tergugat berada dalam keadaan force majeure yang tidak dapat dihindari, sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi impossible absolute memenuhi perjanjian. Keadaan ini dapat dijadikan tergugat sebagai eksepsi substansi untuk menggunakan gugatan. Ada juga eksepsi pacti compenti, berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atau alasan penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat. Maka dari itu, itulah penjelasan dari saya, penjabaran dari saya terkait eksepsi dari hukum acara perdata secara teori. Maka dari itu, ketika saya tegaskan kembali, pihak tergugat mendapatkan gugatan dari penggugat, pihak tergugat berhak untuk mengajukan eksepsi bantahan jawaban terhadap gugatan penggugat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mereview terkait eksepsi. Eksepsi ini sangat penting bagi seorang advokat, bagi seorang praktisi, bagi sarjana hukum juga, bagi masyarakat, dan bagi semua yang ada di bidang hukum maupun masyarakat yang mempunyai harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Karena secara keilmuan dalam hukum acara perdata, secara teori, eksepsi itu didasarkan dalam pasal undang-undang yang berlaku. Tidak hanya digunakan di dalam secara teori, tapi digunakan dalam praktek hukum acara perdata. Jadi tadinya seorang advokat itu ketika mendapatkan, sederhananya umpamanya mendapatkan gugatan cerai karena pihak tergugat misalnya dari menerangkan bahwasanya hanya bercerai aja, nggak ada ini. Tapi pesan saya kepada semuanya, tetap diajukan eksepsi, karena disitulah kita menunjukkan bahwasannya kita yang pertama belajar, menunjukkan bahwa kita punya kualitas kepada pihak lawan kita. Bukan dalam arti kita tidak menghormati, karena kita juga sebagai advokat juga saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Nah, dalam koridor hukum tidak menjatuhkan harkat martabat sesama teman sejawat. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan terkait solusi hukum dan pengetahuan hukum, silakan hubungi saya.
Salam pencari solusi dan keadilan.